Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suryani Mita Astuti, NIM 1914080042 dari Tadris IPA Fisika B. Saya di sini akan mereview materi tentang biofisika tentang biomekanika. Yang pertama yaitu pengertian biomekanika. Secara etimologi, bio artinya makhluk hidup, mekanikal artinya gerakan. Pengertian biomekanik secara ilmiah adalah ilmu yang mempelajari cara menentukan gaya perubahan dan beban mekanika pada otot, tulang, dan sendi dari tubuh manusia. Pengertian biomekanika secara umum atau luas adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak pada manusia. Pengertian biomekanika secara umum, biomekanika adalah studi tentang struktur dan fungsi sistem biologi dengan metode atau pendekatan mekanika berkaitan dengan statika, dinamika, kinematika, dan kinetika. Setelah itu, pengertian biomekanika secara sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak pada manusia. Materi selanjutnya yaitu manfaat biomekanika dengan contoh. Manfaat biomekanika yang pertama yaitu studi biomekanika untuk berolahraga adalah analisis kekuatan aktivitas fisik pada struktur tubuh. Yang kedua, memungkinkan berolahraga untuk meningkatkan teknik dan menghindari cedera. Setelah itu ada juga untuk membantu meningkatkan kinerja dan membuat kebugaran jasmani yang lebih baik dalam hal kekuatan, kebugaran kardiovaskular, dan fleksibel. Juga bermanfaat dalam kecepatan gerakan, meningkatkan berenang, berlari, dan lainnya. Untuk agar lebih banyak kekuatan memukul, melompat, mengangkat, dan lainnya, serta membantu menghilangkan kesetimbangan otot. Setelah itu, manfaatnya juga ada mengurangi kehausan pada sendi dan ligamen, meningkatkan bentuk dan teknik khusus olahraga. Pada manfaat belajar biomekanika ini memberi dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah-masalah dalam unjuk kerja praktik olahraga, prinsip serta azas yang dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik, atlet, maupun dalam pengembangan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. Adapun contoh pada olahraga lompat jauh, dari segi ilmu biomekanika, kita dapat untuk menganalisis gerakan lompatan mulai dari sikap awalan, melayang, sampai mendarat. Gerakan yang diamati merupakan titik berat badan saat mau melompat sampai mendarat yang membuat lintasan parabola. Adapun contoh biomekanika lainnya yaitu sebagai contoh dalam dashboard, biomekanika olahraga akan mencakup interaksi antara atlet, lingkungan, dan peralatan atlet, biomekanika olahraga, dan olahraga digunakan dalam beberapa cara. Selanjutnya ada juga peneliti dan pendidik dapat menggunakannya untuk mempelajari atau menjelaskan bagaimana hukum fisika mempengaruhi fungsi tubuh manusia. Setelah itu dapat juga digunakan oleh pelatih untuk mempelajari kinerja atlet atau untuk membandingkan kinerja beberapa atlet. Biomekanika dapat mengidentifikasikan teknik optimal untuk kegiatan atlet atau olahraga sehingga membatasi risiko cedera. Setelah itu, contoh lainnya yaitu terapis fisik dapat menggunakan biomekanik untuk mengembangkan rencana perawatan dan meningkatkan waktu pemulihan. Materi selanjutnya yaitu tentang manfaat biomekanika di bidang kesehatan dengan contoh.
Pada keseimbangan, itu keseimbangan stabil seperti pusat gravitasi naik jika diberi gaya, muncul gaya pemulih, tenaga potensialnya bertambah. Pada bidang kedokteran, untuk menentukan fungsi tubuh yang meliputi kesehatan dan penyakit yang dikenal dengan faal fisika, yang meliputi pengetahuan tentang benda atau alat yang dipergunakan dalam keperawatan seperti alat ultrasonik, laser, dan radiasi. Pada mekanika tubuh, diperlukan untuk mendukung tingkat kesehatan dan mencegah kecacatan, serta untuk menjaga kesehatan klien dapat diestimasi jenis dan tingkatan keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh pekerja. Selanjutnya itu kegarisan tubuh, yang mana manfaatnya untuk mengurangi ketegangan pada struktur muskuloskeletal, mempertahankan tonus ketegangan otot secara kuat, dan menunjang keseimbangan. Materi selanjutnya yaitu 3 pembagian biomekanika dengan contoh. Yang pertama yaitu biostatik. Biostatik adalah zat yang aksinya untuk mencegah atau menghambat pertumbuhan organisme, misalnya bakteri statik, fungsi statik. Biostatika adalah penerapan ilmu statika ke dalam ilmu biologi. Ilmu biostatika meliputi rancangan percobaan biologi, utamanya dalam bidang bioteknologi, agrikultur, dan kedokteran, pengoleksian data, peringkasan data, dan analisis data percobaan. Adapun contohnya yaitu suatu studi dilakukan untuk melihat efek dari 2 macam bentuk makanan yang cair dan padat, yang mempunyai kadar protein tinggi, apakah menghasilkan penyerapan yang sama pada anak-anak. Pusdakes menaksir proporsi ibu hamil yang melakukan pemeriksaan K4 di Kabupaten Bekasi. Pembagian selanjutnya yaitu ada biodinamika. Biodinamik ini berasal dari 2 kata, yaitu bio artinya hidup, dinamik yang artinya energi atau kekuatan pendorong. Biodinamik ini adalah studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan berhubungan dengan gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup. Contohnya itu sendi siku antara tulang lengan atas dan tulang hasta. Ada juga sendi lutut antara tulang betis dan paha. Pembagian selanjutnya yaitu bioenergenetik, yang mana artinya adalah bidang biokimia dan biologi sel yang menyangkut aliran energi melalui sistem kehidupan. Ini adalah area aktif penelitian biologi yang mencakup respirasi seluler dan banyaknya proses metabolisme dan enzimatik lainnya yang mengarah pada produksi dan pemanfaatan energi. Contohnya, energi kimia dapat diubah menjadi energi listrik, energi panas, energi mekanik, dan sebagainya. Minyak bakar, biogas, dan biodiesel, dan bioetanol. Selanjutnya yaitu skema dasar pengukuran pada makhluk hidup dengan contoh. Pada gambar ini ada proses pengukuran, setelah itu ketelitian kebenaran, setelah itu ada juga fase positif, fase negatif. Yang pada mau ke fase positif ini ada data-data lainnya. Pengukuran itu adalah proses perbandingan besaran yang tidak diketahui dengan besaran standar yang telah ditetapkan. Ada 2 komponen penting dalam penyajian hasil pengukuran, yaitu harga dan satuan. Untuk menentukan harga dan satuan diperlukan standar, ukuran, dan sistem satuan. Terdapat berbagai sistem satuan, baik yang berlaku secara lokal atau tradisional maupun internasional.
pada kebenaran atau ketelitian untuk menjamin itu gunanya untuk menjamin ketelusuran, maka alat ukur dan bahan ukur yang digunakan harus dikalibrasi atau kebenaran. Setelah itu, proses kalibrasi ini atau kebenaran dapat menentukan nilai-nilai yang berkaitan dengan kinerja suatu alat ukur atau bahan acuan. Kalibrasi ini alat ukur memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk memeriksa keakuratan instrumen dan menentukan ketelusuran pengukuran. Dalam setiap melakukan pengukuran, tentunya dapat terjadi kesalahan. Ada juga beberapa faktor, yaitu false positif. Penderita dinyatakan menderita suatu penyakit, padahal sama sekali tidak. Kalau false negatif itu penderita dinyatakan tidak menderita sesuatu penyakit padahal menderita penyakit tersebut. Untuk menghindari hal ini, yaitu yang pertama adalah pengambilan pengukuran, harus diperhatikan lagi, pengulangan pengukuran, penggunaan alat yang dapat dipercaya, setelah itu kalibrasi terhadap alat. Contoh pengukuran pada makhluk hidup itu pada manusia biasanya mengukur panjang, berat, tekanan darah, volume, dan waktu. Sebagai contoh, misalnya tinggi badan 160 cm, berat badan 5 kg, tekanan darah 120/80, dan sebagainya merupakan angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Setelah itu, materi selanjutnya yaitu hukum dasar mekanika yang menjadi analisis mekanik pada tubuh makhluk hidup. Itu ada hukum Newton 1 yang berbunyi jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mulanya diam akan senantiasa diam, sedangkan benda yang mula-mulanya bergerak akan bergerak dengan kecepatan yang tetap, yaitu sigma F sama dengan 0. Contohnya, saat mendorong pasien, akan lebih stabil perawat mendorong pasien yang ada di kursi roda daripada kursi roda saja yang didorong. Yang kedua yaitu ada hukum Newton 2 yang berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sigma F sama dengan M kali A. Contohnya ketika mendorong sebuah kereta pasien atau kursi dorong gaya yang diperlukan lebih besar ketika mendorong pasien yang berbadan besar dibandingkan ketika mendorong pasien yang bertubuh kecil. Adapun hukum Newton lainnya yaitu hukum Newton 3 yang berbunyi jika sebuah benda memberikan gaya aksi sebesar F pada benda lain, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama pada benda tetapi arahnya berlawanan, yang mana F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya yaitu pasien berbaring di tempat tidur pasien yang berbaring di atas tempat tidur tadi, kita menyadari bahwa tempat tidur menyokong pasien tanpa ke tempat tidur, pasien akan jatuh ke lantai. Jadi, ketika pasien menekan tempat tidur, tempat tidur itu akan memberikan gaya kepada pasien. Selanjutnya yaitu dua klasifikasi konsep biomekanika dengan contoh. Yang pertama yaitu occupational biomekanik, yang mana ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar pekerja dan peralatannya, lingkungan kerja, dan lainnya untuk meningkatkan reformasi kerja dan meminimalisir kemungkinan cedera. Didefinisikan sebagai bagian dari biomekanika terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimum keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Dalam biomekanika ini banyak melibatkan bagian-bagian tubuh yang berkolaborasi
untuk menghasilkan gerak yang akan dilakukan oleh organ tubuh, yakni kolaborasi antara tulang, jaringan penghubung, dan otot. Selanjutnya yaitu ada juga general biomekanik, yang mana ilmu yang mempelajari hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia dalam posisi diam maupun bergerak. Adapun ada juga biostatis yang menganalisis pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Ada juga biodinamik, yang mana gambaran gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau gaya yang terjadi dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh. Materi selanjutnya yaitu ada juga contoh gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis. Gaya yang bekerja pada manusia dalam keadaan statis, dalam keadaan dinamis. Gaya pada tubuh manusia dalam keadaan statis adalah dalam keadaan setimbang atau jumlah gaya dalam segala arah sama dengan 0. Dan sistem muskuloskeletal bekerja sebagai pengupil atau pengungkit gaya pada tubuh dan di dalam. Setelah itu ada juga gaya pada tubuh keadaan statis. Itu statis adalah tubuh dalam keadaan setimbang, jumlah gaya dan momen gaya yang ada sama dengan 0. Ada 3 sistem pengupil. Kelas pertama adalah titik tumpuan, terletak di antara gaya berat dan otot. W sama dengan gaya berat, M adalah gaya otot. Contohnya, kepala. Kelas kedua di mana gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Seperti posisi jinjit kelas 3, gaya otot terletak di antara titik tumpu dan gaya berat, misalnya posisi tangan mengangkat beban. Selanjutnya yaitu bila gaya besar atau arah vektor, selanjutnya yaitu ada juga daya pada tubuh keadaan dinamis. Bila gaya besar atau vektor yang berubah terhadap waktu merupakan gaya dinamis, gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan ketika bergerak untuk harga yang konstan, maka gaya saat akhir domain waktu. Daya pada tubuh keadaan dinamis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti usia, motivasi kognisi, lingkungan, kelelahan, pengaruh obat, dan pengalaman terlebihan. Materi selanjutnya yaitu teori keseimbangan benda tegar dan penerapannya pada tubuh makhluk hidup. Keseimbangan benda tegar, keseimbangan adalah keadaan sistem atau benda tidak ada gaya atau tidak ada torsi yang bekerja atau resultannya bernilai 0. Adapun macam-macam keseimbangan benda tegar ini yaitu ada keseimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Setelah itu ada juga keseimbangan labil terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Setelah itu ada juga keseimbangan netral terjadi jika benda mengadakan gangguan di mana pusat gravitasi O pada benda tidak naik atau tidak turun. Penerapannya dalam sehari-hari itu sebagai contoh penerapan konsep keseimbangan benda tegar ini pada seorang memikul penjual cobek. Itu aplikasi keseimbangan benda tegar dapat diterapkan pada ayunan yang diam atau tidak sedang berayun. Ada juga dengan lampu lalu lintas ini. Ia termasuk dalam benda tegar karena pengaruh gaya atau torsinya sama dengan 0. Selanjutnya yaitu materi tentang prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia dengan contoh. Ini saya berikan gambar, itu ada tuas kelas pertama, tuas kelas kedua,
tuas kelas ketiga. Pada tuas jenis pertama yaitu keberadaan titik tumpu berada ada di antara titik kuasa dan titik beban. Pada sistem gerak manusia terjadi ketika pemain tenis atau seseorang yang menggunakan otot leher untuk mengadahkan kepalanya. Contoh lainnya, ketika tangan ditekuk dan membawa beban di telapak tangan saat otot bisep berkontraksi dan otot tricep berelaksasi. Telapak tangan sebagai titik beban, siku sebagai titik tumpu, pangkal lengan sebagai titik kuasa, karena siku berada di antara cara ke telapak tangan dan pangkal lengan, maka penerapan prinsip kerja tuas pertama ini sama berada di antara titik beban dan titik kuasa. Setelah itu, tuas kelas kedua yang mana pada tuas jenis 2, keberadaan titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya, penerapan ini pada saat otot betis diangkat. Pada sistem gerak manusia, prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis, pemain tenis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya, yaitu prinsip kerja tuas jenis 2. Ada juga pada prinsip kerja tangan anak yang sedang menarik koper. Hal ini karena titik beban berada di koper, sedangkan titik tuas berada di tangan saat menggenggam dan titik beban berada di roda. Selanjutnya yaitu tuas kelas ketiga. Pada tuas jenis 3 ini, keberadaan titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Pada sistem gerak manusia terjadi ketika pemain tenis menegangkan otot dengan lengan dan bahu. Contoh lainnya ketika telapak tangan diluruskan sambil membawa beban di telapak tangan sebagai titik beban, siku sebagai titik kuasa, dan pangkal lengan sebagai titik tumpu. Selanjutnya itu pada prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia, pada saat manusia melakukan aktivitas, otot, tulang, dan sendi akan bekerja bersama-sama. Prinsip kerja ketiganya seperti mengubah pengungkit, di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksasi otot memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia, ketika kelas pengungkit dapat ditentukan pada tubuh manusia. Misalnya pada seseorang bermain bulu tangkis yang bersiap untuk memukul kok pengungkit. Selanjutnya yaitu tentang konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Sini ada laba-laba. Pada konsep elastis ini pada sarang laba-laba itu elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan dan dibebaskan. Jika benda tersebut tidak kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan, benda tersebut dikatakan memiliki sifat plastis, di mana perbedaan antara sifat elastis dan plastis adalah pada tingkatan dalam besar atau kecilnya deformasi yang terjadi. Pada sarang laba-laba, ketika diberi tekanan sedikit, maka sarang laba-laba tersebut akan kembali ke bentuk semula, yang mana adalah konsep elastisitas yang tertera pada sarang laba-laba. Ketika sarang laba-laba diberikan gaya oleh angin, dia sedikit memanjang, yang tetapi akan kembali ke bentuk awal segera setelah gaya oleh angin tersebut. Elastis pada jaring laba-laba penting untuk alasan-alasannya, yaitu pertama, jika tingkat elastisnya lebih rendah dari yang diperlukan, serangga yang terbang menuju jaring akan terpental balik seperti menumbruk sebagai pegas yang keras. Yaitu, jika tingkat elastis lebih tinggi dari yang diperlukan, serangga
akan memolorkan jaring benang-benang lengket dan menempel satu sama lain, dan jaring tersebut akan kehilangan bentuknya. Setelah itu, pengaruh angin telah masuk dalam perhitungan elastis benang, jadi jaring yang renggang oleh angin dapat kembali bentuk semula. Materi selanjutnya yaitu tentang contoh biomekanika, daya tahan terhadap beban mekanika. Daya tahan terhadap beban mekanika, setiap jenis jaringan mempunyai kemampuan yang khas dalam menahan beban biomekanika yang datang kepadanya. Beberapa faktornya yaitu ada konstruksi sistem otot rangka, sifat bahan jaringan yang bersangkutan, kebiasaan atau latihan. Daya tahan tubuh terhadap beban mekanik yang terasa ringan tetapi membebani secara berulang dalam waktu yang panjang dapat menimbulkan gangguan-gangguan pada jaringan yang bersangkutan, mulai dari yang ringan sampai yang bersifat masalah pada jaringan rangka-rangka tulang. Itu ada juga dikenal dengan RWL, yang mana batas beban yang dapat diangkat oleh manusia tanpa menimbulkan cedera meskipun pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Bisa dilihat rumusnya di sini. Selanjutnya yaitu materi tentang aplikasi biomekanika pada dunia kesehatan dengan contohnya. Aplikasinya pada bidang keperawatan yaitu seorang perawat harus memahami dan menerapkan biomekanik ini untuk melindungi dirinya saat bekerja, mengatur posisinya, serta dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Penerapan biomekanik dalam keperawatan dapat kita lihat pada pemenuhan kebutuhan mobilisasi pasien, ergonomi, posisi yang seimbang, analisis gaya, transaksi pada tulang, sistem pengupil, dan lain-lainnya. Setelah itu, aplikasi lainnya yaitu perpindahan atau transportasi pasien, aktivitas yang terpenting dilakukan perawat dalam mencegah potensi cedera atau low back pain, penempatan botol infus di mana botol infus RL atau transfusi darah harus terletak lebih tinggi dari pasien agar bisa mengalir gaya gravitasi, memungkinkan cairan bisa masuk ke dalam pembuluh darah dan larutan ke dalam drainase cairan agar cairan bisa mengalir. Maka pastikan kantung penampung berada di bawah tubuh pasien. Selain itu juga bisa mengurangi pendarahan vena di mana posisi pasien supinasi dan tinggikan kaki jantung harus memompa darah ke siklus sirkulasi sistem ke atas melawan gaya gravitasi. Selanjutnya di sini saya lihatkan aplikasi dalam bidang kesehatan itu transaksi merupakan tindakan konservatif dalam penata laksanaan patah tulang sehingga tulang dapat menyambung dengan sempurna. Itu yang ada juga bisa dilihat di gambar, itu transaksi dasarnya pada penahanan tubuh yang dicapai. Pertama, transaksi manual menunjukkan tahanan dorongan yang diaplikasikan terhadap seseorang di bagian tubuh yang terkena melalui tangan mereka. Materi terakhir yaitu Al-Quran atau hadis yang membahas tentang biomekanika. Pada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan teori keseimbangan dan dinamika rotasi adalah Quran Surah Al-Muluk ayat 3 yang artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Penjelasannya, di sini Allah menciptakan segala sesuatu tidak lepas dari hukum-hukum serta pengaturan-pengaturan sehingga semuanya menjadi begitu rapi dan seimbang. Diciptakannya sebagai makhluk
dengan timbal balik satu dengan yang lainnya seperti manusia dan binatang atau tumbuhan dalam proses fotosintesis. Diciptakannya suara serta sidik jari miliaran manusia yang satu pun tidak ada yang sama. Bahwa luar biasanya Allah itu. Masya Allah. Biomekanika ini berhubungan dengan tulang dan otot. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam rahim ibu mula-mulanya tulang-tulang terbentuk dan selanjutnya terbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang ini. Kemudian air mani ini kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikanlah segumpal daging. Dan segumpal daging ini kami jadikan tulang berulang, lalu tulang berulang ini kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Itu saat ibu kita mengandung kita, itu prosesnya ada di dalam kandungan, seperti itulah yang dibahas oleh ayat ini. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.